Untuk kami warga Papua, jangan salah pilih presiden seperti Prabowo, karena dia itu mantan tentara. Ketika dia menang jadi presiden, bisa-bisa tanah Papua ini dijadikan darurat militer. Daerah darurat militer. Berarti kami masyarakat warga yang hidup di atas tanah Papua ini, kemana saja kami pergi, kami harus pakai KTP atau pas jalan. Sudah tidak bisa bebas lagi seperti yang dulu. Maka pilih saja Ganjar Pranowo. Calon presiden dan wakil presiden besok, siapa yang cabut nomor urut 1, dia yang jadi presiden. Ingat dan catat, hari ini tanggal 10 November 2023. Negara Indonesia, negara republik, bukan negara adik kuasa. Calon wakil presiden Prabowo, Gibran anaknya Jokowi, bukan Jokowi, beda masakannya. Sewaktu kita bersama Jokowi, kita makan nasi. Ketika kita nanti bersama Gibran, jangan sampai kita makan hati. Karena beda resep masakannya. Maka mari kita bersama-sama memilih Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Orangnya oke, hatinya mulia. Gara-gara survei yang memperlihatkan bahwa Ganjar Mahfud elektabilitasnya ambrol gitu ya, hampir menyamai Anies Caimin, maka saat ini kubu mereka sedang kalap dan mereka melakukan yang namanya black campaign, hoax, fitnah sana, fitnah sini, membolak-balik fakta. Banyak orang-orang penting, rohaniwan, budayawan, pegiat medsos, bahkan teman-teman kita sendiri, mungkin kalau teman-teman lihat ya di medsos mereka tega hati menurunkan derajatnya sendiri. Jadi teman-teman jangan terpengaruh, kita semua Jokowi tegak lurus garis lempeng, pendukung Prabowo Gibran, dan semua dari teman-teman dari Partai Koalisi Indonesia Maju, kita rapatkan barisan, kita tetap berpolitik, mengkampanyekan, mendukung calon kita Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun. Jangan sampai terbawa emosi, jangan. Biarkan mereka kalap-kalap sendiri, kubu partai yang arogan itu biar kebingungan sendiri, panas-panas sendiri. Kita jangan nyemplung, jangan terseret, jangan terbawa energi negatif mereka. Kita tetap santun, tetap santuy, tetap gembira, dan bergerak, terus bergerak, konsolidasi, rapatkan barisan dengan cara-cara yang bermartabat. Ya, yakin Prabowo Gibran menang 1 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara merdeka. Oke guys, jumpa kembali bersama saya Bastan Sebo yang akan menemani hari-hari kalian semua. Oke, tadi teman-teman bisa saksikan ya, Mama Papua mengatakan bahwa Mama Papua mendukung Pak Ganjar Pranowo daripada Pak Prabowo ya, karena background dari Pak Prabowo ini adalah militer. Dia khawatir ketika Pak Prabowo nanti terpilih menjadi presiden, jangan sampai nanti di daerah Papua ditetapkan sebagai darurat militer, di mana karena sudah ada status seperti itu membatasi aktivitas atau pergerakan dari masyarakat atau orang Papua guys ya. Oleh karena itu Mama Papua menganjurkan
pilih Ganjar Pranowo ya. Meskipun ada anak Pak Jokowi Mas Gibran berada dalam kubu dari Pak Prabowo, tetapi beda masakannya guys ya. Itu menurut Papua. Lalu kemudian saya mau tanggapi juga untuk Mama yang dari Jawa tadi guys ya, yang menyatakan dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, kita hargai itu ya. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar guys ya. Itu merupakan hak politik ya. Kita bebas untuk menentukan pilihan. Akan tetapi ada hal yang mau saya tanggapi ya. Kalau mama tadi atau ibu tadi yang menganjurkan bahwa kita harus mendukung secara bermartabat ya, kemudian dia menganggap bahwa kita sebagai pendukung Ganjar malah menurunkan wibawa atau martabat kita guys ya. Justru ya, pendukung-pendukung dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, mohon maaf ya, itu menurunkan wibawa mereka ya. Kenapa mereka menurunkan wibawa mereka? Karena mereka menurunkan baliho-baliho ya secara sepihak. Untuk jelas ini untuk mendiskreditkan pasangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD ya. Ayo kita bertarung secara fair ya. Bertarung secara gentleman ya, secara adil ya. Jangan main cara-cara yang seperti itu. Menurunkan baliho jelas bukan menunjukkan cara-cara yang beradab atau cara-cara yang bermartabat. Oke guys, selanjutnya kita akan dengarkan komentar yang lain berikut ini. Yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat calon presiden dari Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, yang akan memberikan program makan gratis, makan siang terhadap orang-orang miskin yang ada di seluruh Indonesia. Program ini Pak sama aja mengajari orang program meminta-minta. Itu sama aja subsidi, tapi tidak berefek sama sekali kepada keluarganya, kepada keluarga orang yang miskin yang ada di Indonesia. Orang miskin cuma nggak butuh makan aja Pak. Mereka butuh menyekolahkan anaknya, butuh memberikan hidup layak kepada anak cucunya. Itu kalau cuma makan siang aja ya nggak berefek sama sekali Pak ya. Program sampean itu nggak jelas. Saya akan mendukung programnya Pak Ganjar Pranowo yang ada di Jawa Tengah. Jadi Pak Ganjar Pranowo itu mendirikan SMKN, semuanya siswanya itu anak orang tidak mampu, masalah biayanya ditanggung oleh Pemprov Jawa Tengah secara gratis. Baik makannya, seragamnya, bukunya, semuanya disubsidi oleh Pemprov Jawa Tengah. Setelah lulus, anak-anak ini dicarikan kerjaan di luar negeri, baik Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, semuanya ada di sana Pak. Jadi anak-anak orang yang tidak mampu dari yang tadinya berpenghasilan rendah menjadi berpenghasilan tinggi untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya yang tadinya tidak ada berpenghasilan sama sekali. Itu namanya pengentasan kemiskinan lewat pendidikan Pak. Jadi pendidikannya disubsidi, cuman efeknya buat keluarga besar dia, buat keturunan dia, buat anak-anak yang kurang mampu yang ada di Indonesia. Itu namanya program jelas. Cuma kalau ngasih makan siang gratis, suruh kesini aja Pak orang-orang Pak, saya tiap hari mau ngasih uang orang makan berapa, nggak bisa. Itu sama aja mengajarin orang supaya meminta-minta terus subsidi terus. Itu tidak akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia Pak. Jujur, subsidi model kayak itu nggak ada. Programnya main itu kan ya ngasih makan siang gratis atau ngasih makan anak pendidikan PAUD sampai SMA, anak pelajar itu nominalnya berapa ya, harus saya jabarkan nominalnya berapa gitu. Makanya saya tidak mendukung Anda karena program Anda itu cuma remeh-temeh soal makan aja ya. Makan orang Indonesia, orang Pulau Jawa itu semua bisa makan Pak. Biarpun makan nasi dengan garam aja makan bisa insya Allah ya. Jadi nggak nunggu subsidi dari pemerintah, subsidi dari pemerintah. Itu loh ya, program itu yang jelas, yang berjenjang, yang benar-benar real gitu, yang bisa mengentaskan kemiskinan secara nyata ya. Saya tegak lurus 2024 akan mendukung Pak Ganjar Pranowo dan tidak akan mendukung orang yang cuma ngasih program makan siang gratis. Salam waras, salam NKRI Harga Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deka. Oke guys ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak ini ya.
Jika Anda ingin membantu nelayan, ya, bukan kalian memberi dia ikan guys, ya, tetapi kalian memberikan dia fasilitas seperti sampan ataukah perahu, lalu kemudian diberikan alat pancing atau diberikan juga dengan genset sehingga dia tidak perlu mendayung, biar lebih cepat akselerasinya untuk menangkap ikan lebih banyak lagi, ya. Lalu kemudian jika dia itu adalah petani singkong, jangan kalian memberi dia singkong, tapi berikanlah dia steknya guys, ya. Stek yang banyak agar dia bisa menanam stek itu lalu kemudian menghasilkan singkong yang lebih banyak lagi, ya. Begitu juga petani padi, ya. Jangan kalian memberi dia nasi, tetapi berikanlah dia pupuk, berikanlah dia, sediakanlah dia air, ya, agar terus mengairi ladangnya itu, dan berikanlah dia bibit-bibit padi yang unggul, ya, agar dia bisa memanen hasilnya itu dengan memuaskan, dengan yang lebih banyak lagi atau lebih berlimpah lagi. Nah, kalau kita melihat program dari Pak Prabowo ini guys, ya, ini bukan program untuk mengatasi kemiskinan atau untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi jelas program makan siang untuk membantu orang miskin ala Pak Prabowo ini adalah program melanggengkan kemiskinan atau memelihara kemiskinan, ya. Karena kesannya, mohon maaf ya, ini memanjakan, ya, memanjakan orang supaya terus berada di zona kemiskinan. Berikanlah mereka fasilitas penunjang, ya. Berikanlah mereka terobosan-terobosan yang bisa membantu mereka mengangkat derajat hidup mereka untuk mandiri atau untuk menghasilkan lebih besar lagi sehingga mereka bisa terlepas dari jeratan kemiskinan mereka itu guys. Prabowo meminta agar buruh tidak selalu menuntut pengusaha untuk menaikkan upah minimum. Pak Prabowo ya melarang terhadap buruh untuk menuntut upah minimum, ya, ketika kurang lebihnya begitu, ya, perusahaan tidak sedang beruntung, katanya begitu. Nah, ini menurut pendapat saya Pak Prabowo begini, ya, buruh tetap, ya, tidak boleh dirugikan sepeser pun, ya. Adapun penghasilan ataupun pendapatan tidak sesuai dengan income per kapita dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, gitu kan, maka tetap, ya, perusahaan ataupun pabrik ataupun industri itu harus tetap menyesuaikan upah minimum buruh tersebut, gitu kan. Nah, apabila, gitu kan, perusahaan ini masih eksis, belum bangkrut, ya, maka tetap, ya, perusahaan itu wajib memperhatikan basic salary, ya, upah minimum. Bahkan jika ada tuntutan dari buruh karena emang tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, maka perusahaan tetap wajib, ya, memberikan upah ataupun basic salary sesuai dengan kebutuhan hari ini, gitu. Jadi intinya selama perusahaan masih berdiri, ya, selama perusahaan belum valid, maka perusahaan tetap wajib untuk memperhatikan upah buruh. Begitu, ya, kalau menurut saya, Pak, agar buruh ini, ya, suasana kebatinannya tenang, gitu. Nanti impact-nya kan enak, ya, terhadap Pilpres ini. Bisa pilih Pak Prabowo juga kalau Pak Prabowo bisa membuat suasana kebatinan buruh ini menyenangkan. Pak Prabowo bisa menang. Ini malah paradoks, ya. Dalam momen kampanye Pak Prabowo mengatakan demikian kepada buruh. Sementara suara buruh ini luar biasa banyak. Mayoritas rakyat Indonesia buruh Pak Prabowo. Dan itu potensi buat kemenangan dalam Pilpres 2024 nanti. Begitu kalau menurut saya Pak Prabowo. Bukan menggarami lautan, bukan apa namanya, kalau kata orang Sunda bilang, lain magahan bebek ngojay. Oke, makasih Pak. Semoga Pak Prabowo sehat selalu, ya, dan kuat untuk sekian periode dan selamanya juga, ya.
tidak jadi masalah ya kalau Pak Prabowo selalu kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana politik semakin memanas. Pihak sebelah terlihat tengah menggelar strategi yang cukup terstruktur untuk menjatuhkan citra Presiden Jokowi. Dengan berbagai tudingan dan serangan retoris, mereka berusaha merusak kepercayaan publik kepada pemimpin negara ini. Serangan mereka semakin terbuka setelah Presiden Jokowi tampak memberikan dukungannya kepada Bapak Prabowo Subianto dan memberikan restu kepada putranya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Prabowo. Seolah terbakar kecewa, mereka menunjukkan sikap yang terlalu percaya diri. Mereka beranggapan bahwa serangan-serangan verbal yang dilancarkan secara terus-menerus akan memicu gelombang besar kekecewaan di kalangan rakyat, yang pada akhirnya akan memaksa Presiden Jokowi menyerah. Namun, dalam kepercayaan diri mereka yang melampaui batas ini, mereka tampak melupakan satu kenyataan penting. Mereka lupa bahwa Presiden Jokowi memiliki basis pendukung yang solid dan tak terbantahkan. Sebuah kelompok besar yang begitu mencintai dan mempercayai kepemimpinan sang presiden. Alih-alih meruntuhkan legitimasi Presiden Jokowi, serangan mereka justru dapat kembali melukai diri mereka sendiri. Mereka seolah lupa bahwa mayoritas rakyat Indonesia dengan setia tetap mencintai dan mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi. Meskipun serangan tajam dan tudingan merajalela terus diarahkan kepada Presiden Jokowi, mereka mungkin tidak menyadari bahwa setiap kritik yang dilemparkan dapat menjadi bumerang. Teruslah katakanlah semua tuduhan kalian. Namun, apakah kalian siap menerima konsekuensi dari kehilangan dukungan yang signifikan setiap harinya? Apakah kalian sudah mempertimbangkan bahwa tindakan kalian bisa menjadi bumerang politik yang merugikan kalian sendiri? Dalam permainan politik yang rumit ini, hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sementara mereka terus berupaya mengguncang fondasi kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi, rakyat Indonesia sendiri tengah menyaksikan drama politik ini dengan bijak. Dan pada akhirnya, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan mereka. Karena politik bukan hanya sekedar pertarungan kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan dan kinerja pemerintahan mempengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat. Itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, komentar di sini nih. Thank you. Oke, jadi kritik ataupun penilaian masyarakat terhadap Pak Jokowi itu hal yang biasa, hal yang wajar dalam berdemokrasi. Ya, saya sampai saat ini masih menghargai, menghormati, mengakui pekerjaan-pekerjaan besar dari Pak Jokowi, keberhasilannya, prestasinya, kekaguman saya kepada Pak Jokowi tetap ada di hati saya, guys. Ya. Namun untuk urusan capres berikut kan bukan Pak Jokowi, ya. Kita tidak akan mendukung mentang-mentang ada anak Pak Jokowi dalam koalisi atau kubu dari Pak Prabowo, lantas kita langsung mendukung itu hanya karena bentuk kekaguman kita kepada Pak Jokowi. Saya memilih tidak seperti itu. Saya kagum dan respect dengan Pak Jokowi, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara ini masih tetap berlanjut. Oleh karena itu, saya ingin bangsa dan negara ini dipimpin oleh orang yang seperti Pak Jokowi. Dan orang yang seperti Pak Jokowi itu ada di Pak Ganjar, ya, dan juga Pak Mahfud MD. Pak Jokowi sebelum jadi presiden, dia punya pengalaman sebagai wali kota, lalu kemudian sebagai gubernur, lalu kemudian menjadi presiden, ya kan? Nah sekarang kalau kita harus mendukung Pak Jokowi, ya, berarti dukungannya itu bukan jatuh ke Pak Prabowo ataupun Mas Gibran. Karena kita lihat dari Mas Gibran ini, ya, dia belum memiliki pengalaman, baru menjabat sebagai wali kota Solo kurang lebih 2 tahun. Dia belum melewati fase atau tangga birokrasi itu, ya. Dia langsung menjadi wakil hanya karena faktor dari sang ayah. Nah, kita tentu cerdas dan bijak untuk melihat hal itu. Kita ingin bangsa dan negara kita ini berada di tangan yang tepat. Kita ingin nasib bangsa dan negara kita ke depan itu selamat, ya.
Karena jangan sampai kita mempertaruhkan ke orang yang salah. Karena kalau kita ingin menyelamatkan bangsa dan negara, dukung Ganjar Mahfud MD. Tidak mendukung Gibran jangan disamakan dengan tidak mendukung kaum muda dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Karena Gibran tidak cukup mewakili seluruh kaum muda yang ada di Indonesia. Muda itu bukan soal umur, tetapi soal idealisme, etika, moral, orisinalitas, dan gagasan pembaharuan. Bagi saya, kehadiran Gibran sebagai kontestan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan cara yang tidak normal justru menjadi contoh yang buruk bagi generasi muda hari ini. Sampai seterusnya, legitimasi Gibran sebagai calon wakil presiden atau bahkan sebagai wakil presiden nantinya akan terus dipermasalahkan oleh publik. Dan ini tidak sehat bagi negara kita. Indonesia ingin pemimpin jauh lebih baik dari Bapak Jokowi. Masa kita harus pilih orang yang pernah dikalahkan sama Jokowi? Salam waras. Ingat ya, Indonesia membutuhkan calon pemimpin itu orang yang jauh lebih baik dari Bapak Jokowi. Masa orang Indonesia harus memaksakan diri memilih orang yang pernah dikalahkan sama Bapak Jokowi? Manganopo sampean? Sehat? Sehat nggak? Semoga sehat selalu ya. Abis dengar kata-kata ini. Salam waras. Salam NKRI. Saya bukan tipe perempuan yang mudah berpindah ke lain hati. Berpindah dari Pak Jokowi ke Prabowo itu bukan perkara yang mudah. Cukup sulit. Tapi saya menjadi mudah setelah saya baca buku ini. Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Dari buku ini kita jadi ngerti, memahami apa yang menjadi visi misi Pak Prabowo ke depannya. Dia kepingin Indonesia ini menjadi negara yang maju sama seperti negara-negara asing lainnya. Saya mengerti kenapa dia memiliki mimpi seperti itu, karena dia lama tinggal di sana, di luar negeri sana, di negara yang maju. Nah, dia tuh kepingin Indonesia ini harus seperti itu. Ingat ya, hanya orang yang udah pernah di sana yang bisa bawa Indonesia tuh ke sana. Kalau dia belum pernah ke sana, dia nggak ngerti. Hanya orang yang udah pernah ke bulan yang ngerti cara bawa kita ke bulan. Kalau dia belum pernah ke bulan, nggak ngerti tuh gimana cara bawa kita ke bulan. Assalamualaikum buat sahabat Ganjar. Ya, kita jangan berkecil hati kalau itu spanduknya Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD itu dicabut oleh Satpol PP, ya. Karena kita tanpa baliho, tanpa spanduk, kita yakin bisa memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Dengan adanya itu, mari kita teman-teman tambah semangat untuk mengajak masyarakat yang di desa-desa untuk memilih Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Ya. Karena kita tahu itu olah siapa kalau tidak olah penguasa. Karena itu yang bekerja Satpol PP. Kita harus semangat. Oke, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih berpikir atau over positive thinking tentang apa yang terjadi saat ini tentang Bapak Presiden Joko Widodo, banyak masyarakat Indonesia yang masih meyakini bahwa skenario politik yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo saat ini adalah skenario positif. Ya, jadi dengan memasangkan Gibran sebagai cawapres Prabowo, ya, masyarakat Indonesia masih banyak terjebak di pemikiran bahwa nanti Prabowo itu kan udah tua ya, nanti dia akan kebanyakan diamnya ya, dan bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa Prabowo itu sebentar lagi akan mati dengan sikon dan kondisinya saat ini gitu ya, mati dalam tanda kutip ya, artinya dia tidak bisa berbuat banyak dan artinya bahwa Gibran akan segera take over atau mengambil alih kekuasaan menjadi presiden. Dan di situ orang menggambarkan, masyarakat Indonesia menggambarkan, berarti Joko Widodo akan bermain lebih di situ. Dan apa yang sudah
ada saat ini, legasi-legasi yang sudah ada, proyek-proyek besar untuk Indonesia saat ini akan diteruskan oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Dan orang atau masyarakat masih terjebak di dalam alam berpikir bahwa tujuannya ini adalah untuk kebaikan rakyat. Oke. Halo masyarakat Indonesia ya. Saya sebagai masyarakat Indonesia yang sekurang-kurangnya sudah belajar cukup banyak mengenai fakta-fakta politik akhir-akhir ini. Kemudian saya juga belajar meraba sejarah ya. Oke, saya ingin kasih masyarakat Indonesia sekalian, siapapun yang menonton ini, mengenai satu skenario yang paling buruk bakal terjadi. Oke, skenarionya akan saya sampaikan di akhir, dan bahkan teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia pasti bisa menyimpulkan sendiri apa yang akan terjadi kelak. Oke, kita ketahui bahwa sejarah sudah menuturkan kepada kita semua bagaimana sisa akhir hidup seorang proklamator negara kemerdekaan RI, yaitu Soekarno, ya, di mana dalam satu cerita di dalam sebuah buku saya baca, itu Soekarno adalah orang-orang yang diagung-agungkan, orang-orang yang bahkan sampai sekarang menjadi inspirasi banyak orang. Itu sisa-sisa terakhir hidupnya itu dengan kekejaman yang luar biasa yang dia hadapi. Bahkan yang paling miris yang pernah saya baca atau dapat informasi itu dari sejarah, itu Soekarno itu dipelihara atau dirawat oleh dokter hewan. Itu adalah kekejaman dari rezim pada waktu itu, Soeharto. Bukan tidak mungkin nanti skenario ini akan terjadi lagi terhadap Joko Widodo. Mungkin masyarakat saat ini masih berpikir bahwa Jokowi akan terus punya power yang luar biasa ketika Prabowo Subianto nanti bisa berkuasa. No, saya tidak yakin. Saya tidak yakin bahkan 1% pun itu akan terjadi. Prabowo Subianto menang dalam kontestasi Pilpres. Oke, 2024. Jokowi akan dibantai. Bahkan paling ekstrim saya katakan, Jokowi akan dibunuh oleh Prabowo Subianto. Gibran akan dibunuh. Keluarga Jokowi akan dilumpuhkan. Nah, bagaimana dengan positive thinking masyarakat Indonesia? Jokowi akan tetap berkuasa, akan mengendalikan atau mengontrol semua ini? Enggak akan terjadi seperti itu. Oke? Prabowo akan melumpuhkan pengaruh Jokowi. Prabowo akan mengambil alih. Orang-orang baik yang berada di sisi Jokowi saat ini yang masih mengkampanyekan Prabowo Subianto, kemudian dia akan diamputasi kakinya, akan diamputasi tangannya. Artinya mereka akan dipotong dari setiap jabatan-jabatan strategis dan diisi dengan orang-orangnya Prabowo Subianto. Artinya, goodbye Indonesia lebih baik. Itu skenario yang dalam benak saya pasti akan terjadi. Oke? Pasti akan terjadi. Dan ini juga didukung oleh rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto. Kita ketahui rekam jejak Prabowo Subianto itu bukan menjadi rahasia lagi. Ya, semua orang tahu, ya. Dia pernah terlibat dalam kasus HAM 98, penculikan, pembunuhan sudah barang biasa untuk Prabowo Subianto. Ya. Oke, pembunuhan, melenyapkan nyawa orang bukan hal baru dalam kehidupan Prabowo Subianto. Dan itu sudah pernah terjadi di zaman Orde Baru yang merupakan adalah
bapak mertuanya, ya. Dan ini sudah dipertontonkan, ya, sejak Prabowo masih menjadi seorang TNI. Dan dia sudah praktikan itu sudah sejak lama, ya. Saya pikir kasus 98 itu, yang penculikan itu adalah tampak depannya saja kebusukan dari seorang Prabowo Subianto. Saya kira banyak kejadian-kejadian kejahatan kemanusiaan yang lain yang sudah pernah dilakukan, ya. Tetapi memang mungkin yang kemudian diangkat ke publik atau muncul ke publik adalah kejadian 98. Saya yakin 100% itu, ya. Dan pertanyaannya rakyat Indonesia, ya. Oke. Saya tidak sedang berafiliasi dengan partai politik tertentu atau apapun itu, tetapi saya membicarakan hati nurani saya sendiri. Saya ingin mengatakan apa yang sebenarnya yang disampaikan atau dari hati nurani saya sendiri, ya. Saya tidak ingin Indonesia back to the start like lagu Coldplay, ya. Oke. Saya harap masyarakat Indonesia segera sadar dengan hal ini, segera berpaling ke hati nuraninya. Mau nggak pemimpin kita adalah seorang mantan pembunuh, ya? Oke? Mantan koruptor aja di Indonesia itu kita tolak, apalagi mantan seorang penjahat HAM, pembunuh. Ya, seharusnya itu harganya jauh lebih mahal dari seorang koruptor, ya. Oke, masyarakat Indonesia dimanapun berada yang menonton video ini, ya, saya harap ini didengarkan baik-baik, ya. Dan saya harap teman-teman yang punya kewarasan seperti saya, ya, orang-orang yang masih mendengarkan hati nurani, share video ini sebanyak-banyaknya, ya. Share video ini di berbagai platform media sosial, ya, agar sama-sama kita sadar bahwa negeri ini sedang dalam proses dijarah, atau negeri ini sedang dalam proses disandra oleh orang-orang jahat. Oke? Wow, lumayan menyeramkan ya apa yang disampaikan oleh abang ini, guys, ya. Namun ada satu makna yang ingin saya sampaikan. Jika kita ingin membawa nasib bangsa dan negara kita ini ke arah yang lebih baik serta tepat dan selamat oleh orang-orang yang tepat, guys, ya, orang-orang punya kapasitas dan pengalaman, maka jawabannya bukan ada di Pak Prabowo, bukan juga ada di Pak Anies, ya. Tapi jawabannya ada di Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, ya. Dua figur, dua tokoh yang punya integritas, punya rekam jejak yang bagus, punya personality yang keren, ya. Dan Bapak berdua ini menurut saya sudah layak dan sepantasnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini. 2024 di tahun 2024 mendatang, ya. Mohon maaf kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, terutama untuk Pak Prabowo, program makan siangnya kita kurang setuju, ya, karena itu bukan program atau cara untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan itu adalah cara untuk melanggengkan kemiskinan. Oke, guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.